Hai, berjumpa kembali dengan saya Elizabeth Ayunika dalam video pembelajaran mengenai limit fungsi trigonometri. Dalam video bagian kedua ini, kita akan belajar mengenai menentukan limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami penurunan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kita akan lihat bagaimana penurunan rumus limit fungsi trigonometri. Perhatikan gambar berikut ini. Titik P merupakan pusat lingkaran yang berjari-jari PR sama dengan juga PT, dimana kalau jari-jarinya kita sebut R. Sudut TPR adalah sudut lancip dan sama dengan X. Garis singgung di T memotong garis PR di S. Dan Q adalah proyeksi R pada garis PT. Nah, dari gambar tersebut dapat ditentukan bahwa yang pertama, luas segitiga PQR lebih kecil daripada luas juring PTR. Nah, sedangkan luas juring PTR juga lebih kecil daripada luas segitiga PTS. Berdasarkan hubungan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga PQR merupakan setengah kali luas alas dikali tinggi. Untuk alasnya adalah PQ. Berarti PQ itu kalau hubungannya dengan R dan sudut X, maka merupakan R cos X. Sedangkan RQ adalah R dikali sin X. Untuk luas juring PTR, kalau kita lihat sudut pusatnya merupakan sudut X, maka X per 2pi dikali luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Lebih kecil dari luas segitiga PTS, berarti setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya adalah PT, berarti setengah kali R, karena PT itu adalah jari-jari lingkaran. Tingginya adalah R dikali tangen X. Nah, kalau kita sederhanakan bentuknya, maka ini menjadi setengah R kuadrat cos X dikali sin X lebih kecil dari pi-nya berarti saling habis membagi, maka setengah X R pangkat 2 lebih kecil dari setengah R kuadrat tangen X. Nah, kalau kita lihat ketiga ruas ini sama-sama memiliki faktor setengah R kuadrat, sehingga bisa kita bagi dengan setengah R kuadrat. Kalau kita bagi dengan setengah R kuadrat, maka tersisa cos X dikali sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tangen X. Kita bagi dengan sinus X, sehingga cos X dikali sinus X dibagi sinus X, berarti tinggal cos X lebih kecil dari X per sin X. Sedangkan untuk tangen X ini kan berarti sin X per cos X. Berarti kalau dibagi sin X, tinggal 1 per cos X. Nah, jika ketiga ruas tersebut kita hitung limitnya untuk X mendekati 0, maka limit X mendekati 0 untuk fungsi cos X, kemudian limit X mendekati 0 untuk X per sin X, dan kemudian
limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X. Nah, untuk itu kita bisa substitusikan cos X, berarti cos 0 adalah 1, sedangkan limit X mendekati 0, X per sin X, kita tetap tulis seperti itu. Kemudian limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X, berarti 1 dibagi dengan cos 0 itu 1, maka hasilnya 1. Berdasarkan teorema Apit, maka limit X mendekati 0 X per sin X itu lebih besar dari 1, namun lebih kecil dari 1. Artinya bahwa limit X mendekati 0 X per sin X itu sama dengan 1. Secara umum, rumus-rumus limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, limit sin X per X untuk X mendekati 0 yang sudah kita turunkan tadi adalah sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit X per sin X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Yang ketiga, limit X dibagi dengan tangen X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Sedangkan limit tangen X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Berikut ini rumus dasar limit fungsi trigonometri secara lengkap. Perhatikan contoh berikut ini. Limit tangen 5X dipangkatkan 3 dibagi dengan 10X dipangkatkan 2 sinus setengah X untuk X mendekati 0 sama dengan. Nah, kita jabarkan faktor-faktornya sehingga menjadi tangen 5X dikali tangen 5X dikali dengan tangen 5X. Kalau kita bagi 10X dikali dengan 10X dikali dengan sinus setengah X. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, tangen 5X dibagi dengan 10X untuk X mendekati 0. Kemudian ini juga kita pasangkan. Sedangkan tangen 5X yang terakhir, kita bisa pasangkan dengan sinus setengah X. Maka dapat diperoleh tangen 5X per 10X untuk X mendekati 0 hasilnya adalah 5 per 10. Sedangkan yang ini juga 5 per 10 dikali dengan 5 dibagi setengah. Maka hasilnya setengah dikali setengah dikali 10. Yaitu 10 per 4 atau 5 per 2. Contoh kedua. Sinus N dikurang pi per 2 dipangkatkan 2 dibagi dengan N dikurang pi per 2 dikali 3N untuk N mendekati pi per 2. Maka kalau kita jabarkan, limit N mendekati pi per 2, ini berarti difaktorkan sin N dikurang pi per 2 dikali dengan sinus N dikurang pi per 2. Dibagi dengan N dikurang pi per 2 dikali dengan 3N. Nah, kalau kita lihat berarti bentuk yang ini, di sini juga N-nya sudah mendekati pi per 2, maka hasilnya adalah 1 dikali dengan limit N mendekati pi per 2 untuk sinus N dikurang pi per 2 dibagi dengan 3N. Nah, kita substitusikan sinus N-nya kita ganti dengan pi per 2 dikurang pi per 2 dibagi dengan 3 dikali pi per 2. Sehingga diperoleh
sinus 0 adalah 0, sedangkan 3 dikali pi per 2 adalah 3 per 2 pi. Ini hasilnya 0. Contoh ketiga, limit sinus 7x ditambah tangen 3x dikurang sinus 5x dibagi dengan tangen 9x dikurang tangen 3x dikurang sin x. Untuk x mendekati 0, maka dapat kita tentukan dengan cara supaya kita bisa menerapkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita kali dengan 1/x dibagi 1/x. Maka diperoleh kalau kita kalikan 1/1, limit x mendekati 0, ini berarti sinus 7x per x ditambah dengan tangen 3x per x dikurang sinus 5x per x dibagi dengan tangen 9x dibagi x dikurang tangen 3x dibagi dengan x dikurang sinus x dibagi x. Maka berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, sinus 7x dibagi dengan x untuk x mendekati 0 hasilnya adalah 7. Kemudian yang di sini hasilnya adalah 3. Sedangkan sinus 5x dibagi x untuk x mendekati 0 menghasilkan minus 5. Dibagi dengan 9 dikurang 3 dikurang 1. Sehingga diperoleh 5 dibagi dengan 9 dikurang 3 dikurang 1 adalah 5. Sehingga hasilnya 1. Contoh keempat. Limit 1 dikurang cos kuadrat x kurang 1 dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Nah, supaya kita dapat menerapkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita lihat di sini fungsinya masih berupa fungsi cos. Kita ubah menjadi fungsi sinus. Nah, kita ingat kembali bahwa sinus kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Bisa kita sederhanakan. X mendekati 1, 1 dikurang, maka cos kuadrat x kurang 1 itu sama saja dengan 1 dikurang sinus kuadrat x kurang 1. Nah, kemudian untuk penyebut, kita lihat bahwa bentuknya masih bentuk kuadrat. Bisa kita faktorkan 4 x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Jadi faktor 4-nya kita keluarkan ya. Sehingga kalau disederhanakan lagi menjadi limit x mendekati 1 sinus kuadrat x kurang 1. Kemudian untuk penyebutnya masih bisa kita faktorkan yaitu x dikurang 1 pangkat 2. Sehingga kalau kita lihat di sini sinus x kurang 1 pangkat 2 dengan x kurang 1 pangkat 2 dapat menghasilkan 1 dikali 1 sesuai dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Sehingga diperoleh 1/4 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. Kita lanjutkan contoh kelima. Contoh kelima, 1 dikurang cos AX dibagi dengan BX pangkat 2 untuk X mendekati 0. Maka kalau kita ingat kembali, 1 dikurang cos AX akan menghasilkan 2 sinus kuadrat setengah AX. Limit X mendekati 0, ini adalah 2 sinus kuadrat setengah AX dibagi dengan BX kuadrat. Kalau kita jabarkan satu persatu faktornya, 2 dikali sinus setengah AX dikali dengan sinus setengah AX
dibagi dengan B X dikali X. Maka sesuai dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian ini setengah A per B dikali dengan setengah A. Ya, hasilnya adalah, ini bisa kita sederhanakan, berarti setengah A kuadrat dibagi dengan B. Atau A kuadrat per 2B. Contoh yang terakhir. Limit sinus X dikurang sinus Y dibagi dengan X kurang Y untuk X mendekati Y. Maka kita bisa gunakan rumus sinus A dikurang sinus B. Itu hasilnya adalah 2 cos setengah A ditambah B dikali dengan sinus setengah A dikurang B. Nah, kalau kita terapkan ke sini, limit X mendekati Y, ini adalah 2 cos setengah X ditambah Y dikali dengan sinus setengah X dikurang Y dibagi dengan X dikurang Y. Maka kita perhatikan bahwa sinus setengah dikali X kurang Y dibagi X kurang Y menghasilkan setengah berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri. Sehingga diperoleh setengah dikali limit X mendekati Y untuk 2 kosinus setengah X ditambah Y. Maka kalau kita substitusikan X-nya dengan Y, 2 kosinus setengah Y ditambah Y. Sehingga diperoleh, kalau ini sederhanakan, kosinus setengah kali 2Y adalah Y. Oke, demikian pembahasan limit fungsi trigonometri kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih memahami materi ini. Sampai jumpa.